Shalom Bapak Ibu. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenarannya. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Sudah dapat? Baik, kita akan membaca silih berganti. Saya akan memulainya dan kemudian ayat ke-23 Bapak Ibu dan begitu pun seterusnya. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya baca dalam ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita jauh mendengarkan dan merenungkan bagian ini, izinkan saya untuk bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu sekalian. Kira-kira lebih mudah mana? Mendengarkan atau didengarkan? Mendengarkan. Lebih mudah mana lagi? Dimengerti atau mengerti? Dimengerti. Melakukan atau diperintah? Benar melakukan atau diperintah? Saya yakin bahwa jawaban kita semua sama. Saya pun lebih senang kalau memerintah daripada diperintah. Lebih enak, lebih mudah, suruh-suruh lebih mudah. Bahkan juga lebih mudah untuk didengar daripada mendengarkan. Apalagi kalau orang-orang yang cerewet, yang banyak ngomongnya, aduh lebih capek lagi. Lebih mudah untuk disuruh-suruh. Hal ini terjadi di dalam kehidupan saya dan mungkin saya tidak mengatakannya bahwa Bapak Ibu semungkin ada kemungkinan, berarti mungkin ya, mungkin tidak. Nah, hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita ingin didengarkan, kita ingin dimengerti, kita ingin supaya mereka mendengarkan dan melakukan apa yang kita perintahkan. Sehingga Bapak Ibu, hal ini bukan hanya terjadi di dalam kehidupan sesama kita terhadap sesama. Tetapi ini juga terjadi di dalam kehidupan rohani kita. Kita kadangkala melakukan hal ini terhadap Tuhan. Kehidupan rohani kita seperti ini, kadangkala kita bawa di dalam hubungan kita dengan Allah. Tuhan ingin supaya mendengarkan kita. Tuhan ingin supaya Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Kita menginginkan supaya Tuhan mengerti kita, semuanya tentang kita. Bahkan kadangkala kita ingin mendikte Tuhan. Tuhan, ini loh yang Anda lakukan. Tuhan, saya menginginkan seperti ini. Tuhan, kok seperti ini yang terjadi? Bukan seperti itu Tuhan. Lah, pertanyaannya siapa?
Tuhannya di sini? Siapa penciptanya di sini? Siapa penguasanya di sini? Hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita seakan-akan ingin mendikte Tuhan. Kita menginginkan supaya Tuhan mengerti kita, melakukan apa yang melakukan apa yang kita inginkan, yang supaya Tuhan melakukan hal demikian. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga melakukan seperti itu ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ini? Apakah kita mau? Apakah semudah itu ketika Tuhan ingin supaya kita mendengarkan Dia? Apakah kita mau mendengarkan Tuhan? Walaupun kadangkala kita melakukan supaya Tuhan mengerti kita, melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi kadangkala kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dan tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam bagian ini, ketika kita membahas bagian ini yaitu mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak salah jika banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah sejak kecil datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan, rajin mengikuti setiap ibadah, tetapi kehidupannya tetap seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kenapa? Tadi ingin didengar, tetapi tidak mau mendengarkan Tuhan. Ingin supaya Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Seperti inilah yang terjadi jika kita melihat banyak di luar sana, bahkan mungkin di dalam kehidupan kita, setia datang beribadah, tetapi kehidupannya tetap sama seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kadangkala kita mendengar, ini kok rajin ke gereja, tapi kok kelakuannya seperti ini. Ini kok sudah melayani, sudah mengenal Tuhan sudah lama, tapi kok omongannya seperti ini. Karena hal itulah yang terjadi di dalam kehidupannya. Kehidupan kita. Tidak ada pertumbuhan dan tidak ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan hal yang demikian. Sehingga saya ingin mengatakan dengan kalimat ini bahwa permasalahan kita itu bukan karena kita tidak tahu. Bukan karena kita tidak mampu. Tetapi karena kita tidak mau melakukan kebenaran firman-Nya. Kita sudah tahu kebenaran itu. Kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mampu. Tetapi karena tidak mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Saat ini kita berada di posisi mana? Apakah selama ini kita hanya menjadi pendengar setia? Ketika kita datang beribadah, ketika kita datang ke tempat ini dalam perkumpulan-perkumpulan, apakah kita hanya menjadi pendengar semata? Atau kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya? Saya tidak ingin menjelaskan kedua bagian ini. Karena saya yakin bahwa kita semua sudah mengerti, sudah mengetahui bagaimana menjadi pendengar, bagaimana menjadi pelaku. Tetapi hal yang paling penting di dalam bagian ini adalah bagian kedua ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Berjalan beriringan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ketika ingin menjadi pendengar, maka akan dinyatakan dalam tingkah laku. Ketika ingin menjadi pelaku kebenaran itu, maka yang harus dilakukan adalah mendengarkan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Sehingga bagian ini sama seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dihilangkan. Jika salah satunya dihilangkan, maka uang itu tidak ada nilainya sama sekali. Tidak akan laku. Begitupun bagian ini,
ketika kita berbicara mengenai pendengar dan juga pelaku kebenaran firman Tuhan, seharusnya hal itu berjalan beriringan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak bisa hanya mengatakan, saya sudah menjadi orang yang rohani, yang dekat dengan Tuhan. Hanya dengan mendengarkan khotbah, rajin dengar khotbah. Tiap hari sudah ada schedule-nya, sudah ada jadwalnya. Hari ini baca apa, besok dengar apa. Sungguh sangat rajin. Tetapi kehidupannya tidak seperti apa yang telah diketahui. Tidak seperti apa yang sudah didengarkan dan dipahami tentang kebenaran firman-Nya. Tidak juga bisa kita katakan bahwa saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah hidup di dalam kebenaran. Saya sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi tidak mendengarkan dan tidak tahu apa itu kebenaran di dalam kehidupannya. Sehingga hal itu harus berjalan beriringan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menjadi pelaku, maka kita harus mendengar dengan penuh bijaksana untuk mengerti supaya tahu apa itu kebenaran. Dan ketika kita sudah mengerti kebenaran itu, ketika kita sudah tahu akan firman itu, maka itu tidak hanya sebatas pengetahuan semata untuk kita miliki. Tetapi kiranya jika pertumbuhan itu ada di dalam kehidupan kita, maka itu akan terrealisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang benar-benar bertumbuh, orang yang benar-benar tahu kebenaran firman Tuhan, orang yang benar-benar mengenal Allah dan memiliki hubungan yang benar terhadap Allah, maka hal itu, pengetahuan itu tidak hanya sebatas pengetahuan semata, tetapi itu akan sendirinya muncul di dalam kehidupan kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam setiap aspek seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan bagi setiap kita bahwa di dalam teori kekristenan itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yaitu ada yang namanya ateis praktis dan juga ateis teoritis. Apa yang dimaksud bagian ini? Ateis praktis ini adalah tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tahu yang benar, tahu yang salah. Tahu apa itu yang tentang Alkitab, namun itu hanya sekedar pengetahuan semata. Cuman tahu saja, tetapi tidak melakukannya, tidak menghidupinya. Sedangkan ateis praktis adalah seseorang yang mengatakan saya sudah tahu kebenaran. Saya melakukan kebenaran itu. Saya sudah hidup dengan baik tanpa mengetahui kebenaran itu di dalam kehidupannya. Kira-kira di posisi ini kita di bagian mana? Apakah selama ini kita jangan-jangan salah satu di antaranya? Kita adalah ateis praktis atau ateis teoritis yang hanya tahu. Kalau praktis tadi tahu tetapi tidak melakukannya. Kalau ateis teoritis melakukannya tapi tidak tahu apakah yang dilakukan itu benar atau tidak. Oleh karena itu di dalam bagian ini, dalam pembacaan kita tadi, Yakobus di dalam suratnya menegaskan dan mengingatkan kita dan juga kepada orang-orang Yahudi dan orang Kristen yang tersebar pada saat itu, mengingatkan mereka untuk tetap setia di dalam iman yang mereka miliki. Mereka adalah orang-orang percaya yang dimana pengetahuan yang mereka miliki, pengertian tentang kebenaran yang sudah mereka dapatkan harus dinyatakan lewat perbuatan mereka. Sama seperti kita pada saat ini, kita adalah orang-orang percaya, tetapi kehidupan kita juga harus kita perlihatkan. Perbuatan kita sebagai orang-orang percaya harus dinyatakan lewat kehidupan kita sehari-hari. Jangan hanya sebagai identitas semata. Saya adalah orang percaya, saya adalah orang Kristen. Tapi kehidupannya tidak sama seperti pribadi Yesus. Jadi Yakobus dalam bagian ini mengingatkan orang-orang percaya pada saat itu,
Apa yang kamu miliki, apa yang sudah kamu ketahui, nyatakan itu di dalam perbuatanmu. Nyatakan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Jangan hanya menjadi pengetahuan. Jangan sampai itu hanya pengetahuan semata di dalam kehidupanmu. Tetapi iman yang kamu hidupi harus tercermin di dalam kehidupanmu. Begitupun kita sebagai orang-orang percaya saat ini. Kiranya iman yang kita miliki harus nyata dan menjadi konkret lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat perbuatan kita sehari-hari. Dengan kata lain bahwa iman itu didefinisikan oleh tindakan, tetapi harus direfleksikan di dalam tingkah laku kita. Intinya bahwa iman adalah tindakan yang ditopang oleh keyakinan yang kita miliki. Karena seluruhnya merupakan mencakup kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya. Inilah yang menjadi inti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat beberapa bulan dan bahkan beberapa minggu yang lalu, hamba-hamba Tuhan dan juga para pengkhotbah sudah menyampaikan beberapa hal. Yaitu kalau kita lihat 1 bulan yang lalu itu mengenai peran Bapa di dalam kehidupan kita. Kemudian membahas tentang kesatuan Allah. Dan juga terakhir minggu lalu yaitu Pak Kango membahas tentang peran ayah di dalam keluarga. Nah, kira-kira sebenarnya kalau kita lihat intinya di dalam bagian ini, minggu terakhir ini sebelum kita masuk dalam Jumat Agung, intinya apa yang kamu ketahui dan sudah dengar dari bulan-bulan lalu, intinya pada hari ini. Apakah yang kamu ketahui itu, yang sudah kamu dengarkan minggu-minggu lalu, sudah kamu nyatakan di dalam kehidupanmu. Ketika kita sudah mendengar tentang kasih Bapa, tentang peran Allah di dalam kehidupan kita, apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Sudah mengerti kasih Allah dan apakah kita sudah menerapkannya di dalam kehidupan kita? Beberapa waktu lalu Kak Fian membahas tentang kesatuan di dalam umat Tuhan. Apakah kita sudah membahas itu di dalam kehidupan kita dan menerapkan di dalam gereja kita tentang kesatuan itu? Dan yang pastinya beberapa waktu lalu, minggu lalu, yaitu peran ayah. Ketika kita sudah tahu apa itu peran ayah dan bagaimana peran ayah di dalam keluarga, sudahkah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Atau itu hanya berlalu begitu saja? Ketika kita membahas peran ayah pada saat ini, kita dipertanyakan, udah tahu menjadi peran ayah itu tuh bagaimana, tapi apakah kita sudah menghidupinya? Ketika kita tahu, dikatakan dalam firman Tuhan, kamu harus tetap kuat. Kamu harus tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tetapi ketika persoalan datang, ketika pergumulan itu datang di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika dikatakan bahwa menjadi ayah yang baik, apakah kita sudah melakukannya? Ketika dikatakan menjadi ibu yang baik, orang tua yang baik, menjadi teladan bagi keluarga, apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Jangan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita rajin ibadah, tapi perbuatannya seperti itu. Sungguh sangat menyakitkan dan juga sungguh sangat sia-sia. Kita rajin beribadah, kita datang memberikan waktu, bahkan tenaga kita, itu akan menjadi sia-sia jika tidak ada hasil nyata yang kita lakukan dan yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman Yehezkiel pada saat itu. Mereka mendengarkan nabi-nabi yang mengingatkan mereka, memperingati mereka pada saat itu tentang petunjuk-petunjuk Allah. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka hanya sebatas mendengar, tetapi tidak melakukan. Yang pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka menjadi tawanan orang Babel pada saat itu. Akhirnya mereka kecewa. Dan ujung-ujungnya hanya kekecewaan
yang terjadi. Sungguh sangat terlambat. Mereka akhirnya menyesal. Ternyata petunjuk-petunjuk yang dinubuatkan pada saat itu telah mereka sia-siakan pada saat itu. Oleh karena itu menjadi pelaku dan pendengar. Menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ingat bahwa keduanya kita tidak bisa melepaskannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa hanya melakukan satu hal, tetapi keduanya harus berjalan beriringan. Menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku yang baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu kita harus menerima firman Tuhan dengan penuh kelemah lembutan. Di ayatnya yang ke-21 saya akan membacanya bagi kita. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah kebenaran itu dengan penuh kelemah lembutan. Artinya ketika kita membiarkan firman itu di dalam kehidupan kita, pastinya kita membiarkan hal-hal yang di luar kebenaran itu kita buang. Dan kita menerima kebenaran firman Tuhan itu, yaitu dengan penuh ketundukan. Membiarkan firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tidak dengan keras hati. Jangan sampai ketika kita membiarkan kebenaran firman Tuhan itu membimbing saya, mengajarkan saya, tetapi ketika ada hal yang tidak sesuai keinginan, akhirnya kita marah. Tetapi ketika kita menerima dengan lemah lembut, maka bagaimanapun, sekeras apapun firman Tuhan mengingatkan kita, maka kita akan tetap tunduk. Karena untuk apa? Untuk pertumbuhan iman kita. Jadi jangan sampai ketika ada pengkhotbah yang datang, bahkan mungkin kita di dalam bagian ini tidak sengaja bahkan tidak tahu apa persoalan Bapak Ibu. Tetapi ketika firman Tuhan itu menegur dengan keras, mungkin kita bisa saja tersinggung. Tetapi saya ingin mengingatkan bahwa tema-tema kita sepanjang ini, 1 tahun ini sudah dipersiapkan oleh hamba Tuhan dan majelis. Jadi ketika ada hal di dalam bagian itu, suatu waktu mengingatkan kita, firman Tuhan itu berbicara dengan begitu keras, maka mungkin pada saat itu memang Tuhan ingin mengingatkan kita. Tuhan ingin menegur kita. Karena setiap tema-tema kita sudah disiapkan selama 1 tahun. Jadi tidak ada perkataan yang mengatakan, wah jangan-jangan Kak Wika ini, Pak Daya itu atau Kak Fian itu sengaja ini untuk menegur saya. Sengaja ini untuk menyindir saya. Jangan. Karena firman Tuhan ketika berbicara dengan keras pun itu untuk kebaikan setiap kita. Untuk membuat kita semakin dekat dan semakin serupa dengan Allah. Dan hal yang kedua yang kita lakukan, yaitu ketika kita ingin menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan itu, mari kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai cerminan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Di dalam ayat 23-24 saya akan membacanya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita diumpamakan seperti orang yang sedang mengamat-amati. Jangan sampai kita seperti orang yang sedang bercermin, kita melihat bagaimana diri kita, tetapi kemudian kita lupa bagaimana rupa wajah kita. Oleh karena itu di dalam bagian ini kita diingatkan jangan sampai hal itu terjadi. Dan kemudian firman itu adalah cerminan kehidupan kita. Firman Tuhan itu sebagai
patokan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita juga melihat dan bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah saya di dalam kehidupan saya sehari-hari sudah melakukan hal yang benar? Apakah saya di dalam rumah tangga saya, ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai cerminan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berlaku baik di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehidupan kita akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kristus akan terlihat melalui tingkah laku kita, lewat perkataan kita, karena pedoman kita adalah firman Tuhan itu sendiri. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai cerminan hidup, maka kita dapat mengukur, mengevaluasi apakah saya sudah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Apakah saya hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Dan apakah saya sudah mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sudah diajarkan di dalam kehidupan kita. Yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan itu, maka yang kita lakukan adalah terus meneliti kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan itu setiap hari. Bagaimana kita tahu kebenaran jika kita tidak mempelajarinya? Jika kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Ketika kita setiap hari meneliti dan belajar kebenaran firman Tuhan itu, maka kita akan mendapat panduan yang jelas. Ketika kita dalam persoalan, kita akan dikuatkan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan apa yang harus kita lakukan, maka kita akan dikuatkan. Oleh karena itu, ini sangat-sangat membantu kita untuk terus tumbuh di dalam iman dan juga di dalam pengetahuan kerohanian kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu marilah kita terus-menerus merenungkan kebenaran firman-Nya, meneliti firman Tuhan itu setiap hari untuk memperkuat fondasi spiritual yang kita miliki, untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Allah. Yaitu terus membangun hubungan yang intim dengan Allah. Jangan sampai kita hanya berdoa 3 kali sehari tetapi hanya pada saat makan saja. Jadi kita sudah rohani. Saya sudah berdoa 3 kali sehari Kak Wika. Yaitu tapi hanya pada saat makan saja. Saya sudah beribadah kepada Tuhan. Saya sudah rajin berdoa. Tapi pada saat bangun tidur saja. Tetapi kiranya kita benar-benar memiliki hubungan yang intim. Punya waktu yang khusus tentang kebenaran firman Tuhan itu melalui hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan ketiga hal ini, ketika kita terus rutin melakukan ketiga bagian ini, yaitu yang pertama tadi, yaitu menerima firman Tuhan dengan penuh kelemah lembutan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai cerminan hidup dan meneliti kebenaran firman Tuhan itu setiap hari, maka kita juga akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Siapa sih orang-orang yang ketika melakukan hal yang baik tidak mendapatkan kebahagiaan tersendiri? Ketika kita melakukan hal yang benar, saya yakin akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Bahkan dikatakan itu adalah yang menyelamatkan jiwamu. Dan kemudian yaitu kita akan mampu menguasai diri. Ketika kita menjadi pendengar dan pelaku kebenaran firman Tuhan itu, kita juga akan dimampukan
untuk menguasai diri. Kehidupan kita tidak sembrono lagi. Kita tidak hidup dengan sesuka hati kita lagi. Tetapi kita belajar untuk menguasai diri. Kita akan dimampukan oleh karena kebenaran firman-Nya. Dari semuanya ini, pada intinya bahwa segala yang kita dengar bukan hanya menjadi kumpulan sepengetahuan semata di dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk kita simpan sebagai pengetahuan di kepala kita. Tetapi marilah kita pancarkan pengetahuan tentang kebenaran itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Lewat seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa kita jangan sampai hanya berhenti sebatas kata, yaitu melakukan firman Tuhan itu. Saya sudah melakukannya kok. Tetapi nyatakanlah itu di dalam aksi nyata. Bukan sebatas kata, tetapi mari kita nyatakan lewat aksi nyata di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah melakukan ketiga hal tadi, ingat bahwa kita ada bonus yang akan kita dapatkan. Kebahagiaan, bisa mampu menguasai diri, dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Pertanyaannya kembali, saat ini kita ada di posisi mana? Apakah kita hanya menjadi pendengar atau sebaliknya? Tetapi kiranya kedua hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus berbicara dalam setiap hati kami. Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami. Dan terlebih memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan jika Engkau mendapati kami ketika kami menjadi sebatas pendengar. Ampuni kami Tuhan jika apa yang kami tahu hanya kami simpan untuk menjadi pengetahuan semata. Tetapi pada pagi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kehidupan yang sejati, ibadah yang sejati adalah pujian yang sejati, yaitu ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu. Kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan kami. Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami untuk tetap hidup dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.